Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Karisna Putro dan Muhammad Nur Islamuddin akan membahas terkait hakikat dan fungsi teori dalam penelitian serta sumber teori sebagai rujukan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas 4 submateri yang terdiri atas hakikat teori, fungsi, peran, dan sifat teori, bentuk penggunaan dan komponen teori, serta sumber teori sebagai rujukan. Submateri yang pertama yaitu hakikat teori. Kita awali dengan penjelasan terkait apa itu teori. Jonathan Turner memberikan definisi teori sebagai suatu penjelasan sistematis tentang hukum-hukum dan kenyataan-kenyataan yang dapat diamati yang berkaitan dengan aspek khusus dari kehidupan manusia. Sedangkan Neumann menjelaskan bahwa teori merupakan suatu sistem gagasan dan abstraksi yang memadatkan dan mengorganisir berbagai pengetahuan manusia tentang dunia sosial sehingga mempermudah pemahaman manusia tentang dunia sosial. Ada juga definisi teori dari Kerlinger. Teori merupakan sekumpulan konstruk atau konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi melihat fenomena secara sistematik dan menyeluruh melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan suatu fenomena. Tidak jauh berbeda dengan Kerlinger, Cooper, Schindler, dan Sun memberikan definisi teori sebagai suatu seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan suatu fenomena. Berdasarkan pengertian teori yang diberikan oleh Kerlinger, terkandung 3 konsep penting terkait teori. Antara lain yang pertama yaitu suatu teori adalah satu set proposisi yang terdiri atas konsep-konsep yang berhubungan. Yang kedua, teori memperlihatkan hubungan antar variabel atau antar konsep yang menyajikan suatu pandangan yang sistematik tentang suatu fenomena. Dan yang ketiga, teori haruslah menjelaskan variabelnya dan bagaimana variabel itu berhubungan. Selanjutnya, submateri yang kedua yaitu fungsi, peran, dan sifat teori. Ada 3 fungsi utama teori. Yang pertama yaitu mendeskripsikan atau memaparkan suatu masalah praktis dan dapat diterima oleh semua kalangan. Yang kedua, menjelaskan suatu masalah kompleks dan bersifat umum dan juga ilmiah yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Dan yang ketiga yaitu memperkirakan bagaimana cara memecahkan suatu masalah yang kompleks atau bersifat umum dengan cara yang ilmiah. Selain itu, ada juga fungsi teori yang dikemukakan oleh Schnellbacher. Antara lain, mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, menjadi pendorong untuk menyusun hipotesis, membuat ramalan atas dasar penemuan, dan menyajikan penjelasan. Teori sendiri berperan dalam membantu mendapatkan pengertian dan mengorganisasikan pengalaman. Di dalam suatu teori terdapat proposisi yang berperan penting dalam mengikhtisarkan informasi sehingga kerapatan penafsiran, penilaian, dan pernyataan dapat terlaksana dengan mudah. Kemudian sifat teori. Ada 3 sifat teori. Yang pertama yaitu objektif. Teori harus memiliki objek kajian yang terdiri dari satu golongan masalah yang sama sifat hakikatnya, tampak dari luar maupun dari dalam. Objeknya dapat bersifat ada atau mungkin ada karena masih harus diuji keberadaannya. Sifat yang kedua yaitu metodis. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam mencari kebenaran. Dan sifat yang terakhir adalah sistematis. Teori harus terurai dan terumuskan dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu,
dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Sumateri yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya, Saudara Nur Islamuddin. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Harisna, subbab yang ketiga yakni bentuk, penggunaan, dan komponen teori. Bentuk penggunaan teori ada dua. Yang pertama, pendekatan induktif. Penelitian yang menempatkan teori sebagai titik tolak utama kegiatan penggalian informasi kebenaran, menguji teori guna memperbaiki atau mengembangkan teori. Yang kedua, pendekatan deduktif. Penelitian yang menempatkan teori sebagai produk dari penelitian, dilakukan melalui proses eksplorasi langsung dari kenyataan empiris. Selanjutnya, komponen teori ada 5. Yang pertama, konsep, suatu citra tentang suatu objek yang ada di dalam pikiran kita yang diperoleh melalui abstrak terhadap suatu objek. Yang kedua, dimensi konsep, sebagai aspek dari konsep yang muncul sebagai konsekuensi dari pendefinisian konsep tersebut. Yang ketiga, klaster konsep. Setiap konsep memiliki jumlah konsep lain yang mempunyai pertalian erat dalam penggunaannya. Yang ketiga, asumsi, suatu pernyataan tentang hakikat dari suatu gejala. Asumsi merupakan titik tolak dari dibangunnya suatu konsep. Cakupan teori. Setiap teori mempunyai tingkat abstraksi yang berbeda. Semakin abstrak suatu teori, semakin luas cakupan teori tersebut. Sebab yang keempat, sumber teori sebagai rujukan. Yang pertama, buku. Disarankan untuk menggunakan buku terbitan baru agar teori yang ada di dalamnya merupakan penyesuaian dan juga perbaikan dari yang sebelumnya. Yang kedua, dari surat kabar atau majalah. Selain dari buku, dapat juga mencarinya di surat kabar atau majalah, walau jarang digunakan karena sulit menemukan argumen yang relevan. Yang ketiga, jurnal. Jurnal ini dapat digunakan sebagai referensi yang baik dengan bentuk soft file maupun cetak. Yang keempat, internet. Sumber ini sangat perlu diperhatikan dari tingkat kredibilitas situs yang digunakan sebagai referensi. Karena pada umumnya sumber dari internet ini akan dibatasi di dalam penulisan karya ilmiah tertentu. Tujuan memberikan rujukan. Yang pertama, memperkuat argumentasi. Untuk menunjang suatu argumen ataupun teori yang dikemukakan di dalam bentuk tulisan. Yang kedua, menghindari plagiarisme sebagai penghalang dari tindakan plagiat atas karya orang lain. Yang ketiga, menghargai karya orang lain sebagai penghargaan atas karya orang lain. Yang keempat, memberikan informasi kepada para pembaca. Memberikan suatu informasi kepada para pembaca mengenai sumber asli dan terlengkap dari suatu teori atau suatu pendapat. Berikutnya, penulisan sumber rujukan ya. Ini yang pertama, rujukan dari buku misalnya. Yang pertama selalu diawali dari penulis, tahun terbit, judul, dan tempat penerbit, dan penerbitnya siapa. Begitupun dengan rujukan dari buku yang berisi kumpulan artikel, terdapat editornya. Ini dapat dilihat ya, mulai dari Aminuddin sebagai editor. Tahun 1990, pengembangan penelitian kualitatif dalam bidang bahasa sastra, Tempatnya Malang, HISKI Komisariat Malang, dan YA3. Ini penerbit dan lokasi penerbit. Begitupun rujukan dari artikel dalam buku kumpulan artikel yang terdapat editornya. Yang pertama ada penulis, tahun, judul, kemudian editor. Selanjutnya tempat penerbit dan penerbitnya apa. Rujukan dari artikel dalam jurnal ada nama penulis, tahun, judul, terus kemudian yang menerbitkan artikel, volume, dan urutan artikel. Rujukan dari artikel dalam jurnal dari CD-ROM. Ini sama seperti artikel, bisa dilihat.
rujukan dari artikel dalam majalah atau koran, ada penulis, tahun, judul, terus berkala ilmu perpustakaan dan informasi, volume. Selanjutnya rujukan dari koran tanpa penulis, ditulis koran apa, Kompas ini, contoh Kompas, tanggal terbit 27 Oktober 2017, judulnya Anggaran Fokus pada Sumber Daya Manusia, halaman 1, ditulis halamannya. Rujukan dari dokumen resmi pemerintah yang diterbitkan oleh suatu penerbit tanpa penulis dan tanpa lembaga, misalnya undang-undang, langsung saja tulis Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Ini tahunnya kapan, 2015. Kemudian tempat terbitnya di mana, Jakarta, melalui Perpustakaan Nasional. Rujukan dari lembaga yang ditulis atas nama lembaga tersebut, misalnya Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, tahun 2003, yang judulnya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, tempat Bandung, penerbit Irama Widya. Selanjutnya rujukan berupa karya terjemahan, misalnya langsung tulis penulis, tahun, judul, lalu yang menerjemahkan, tahun diterjemahkan, tempat penerbit, dan penerbitnya. Rujukan dari skripsi, tesis, atau disertasi, langsung tulis penulis, tahun, judul, lalu ditulis apakah ini skripsi, lalu tempatnya Semarang, Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro. Rujukan dari makalah yang disajikan dalam seminar, penataran, atau lokakarya, contohnya penulisan, penulis, tahun, judul, lalu tempat, kapan, dan waktu, ini 2 Agustus. Rujukan dari internet berupa karya individu, misalnya tulis nama penulis, tahun, judul, diberi online, lalu diberikan link di mana kutipannya lalu diakses kapan. Rujukan dari internet berupa artikel dari jurnal, misalnya ditulis penulis, tahun terbit ya, judul, online, tulis volume, nomor, lalu dikutip linknya, disertakan, diaksesnya kapan gitu. Rujukan dari internet berupa bahan diskusi, misalnya contoh penulis, ada tanggal, bulan, tahun, judul, lalu dikutip dari mana, disertakan, diakses kapan. Selanjutnya rujukan dari internet berupa email pribadi, misalnya tulis dari siapa, tulis emailnya, pada kapan, 1 Oktober 1997, artikel untuk JIP, lalu ditunjukkan email kepada siapa, kepada Saukah, ditulis emailnya. Sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.